Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Adia Syifa dengan NIM 210600064 dari kelas A3 Prodi PGSD 2021. Baik, pembuatan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah dengan dosen pengampu Bapak Deden Hendriana Altaftajani. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai materi tentang manajemen berbasis sekolah. Yang pertama ada konsep dan pengertian manajemen berbasis sekolah. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan, kemudian evaluasi serta refleksi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan juga efisien. Adapun aspek manajemen terdiri atas 1. Pengertian manajemen, 2. Unsur manajemen, 3. Fungsi manajemen, 4. Proses pelaksanaan manajemen, dan 5. Pendekatan manajemen. Dalam manajemen terdapat 6 unsur. Yang pertama ada man, artinya manusia, di mana manusia merupakan seseorang yang melaksanakan suatu proses manajemen. Yang kedua ada material, artinya objek atau bahan. Kemudian ada mesin, yang artinya alat atau tenaga yang digunakan untuk melaksanakan sebuah manajemen. Kemudian ada metode, yang artinya cara yang digunakan dalam pelaksanaan manajemen. Unsur selanjutnya yaitu money. Money artinya modal. Modal atau uang yang digunakan untuk melaksanakan suatu proses manajemen. Yang terakhir yaitu unsur market. Artinya tujuan atau target pasar, yang mana merupakan suatu tujuan untuk memasarkan hasil dari proses manajemen tersebut. Selanjutnya ada manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah artinya suatu kewenangan yang diberikan penuh kepada pihak sekolah untuk mengatur proses pendidikan yang kemudian disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah masing-masing. Lalu, mengapa penting sekali menerapkan proses manajemen berbasis sekolah di suatu instansi atau sekolah? Alasannya yang pertama yaitu adanya kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Alasan yang kedua yaitu adanya keterlibatan seluruh warga sekolah. Yang ketiga, menimbulkan rasa tanggung jawab. Alasan yang keempat, sekolah dapat berkompetisi secara sehat melalui proses penerapan manajemen berbasis sekolah. Lalu alasan yang terakhir yaitu menciptakan transparansi dan demokrasi yang jelas. Kemudian 3 hubungan di lingkungan sekolah. Yang pertama, hubungan sekolah dengan orang tua. Yang kedua, sekolah dengan masyarakat. Yang ketiga, sekolah dengan pemerintahan terkait. Selanjutnya, ada 8 standar penerapan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama ada standar kompetensi inti, yang kedua standar isi di mana mencakup kurikulum dan materi ajar, yang ketiga standar proses, yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana prasarana, keenam standar pengelolaan, 7 standar pembiayaan, dan 8 standar penilaian. Selanjutnya ada teori manajemen berbasis sekolah. Proses pemberian kewenangan yang lebih luas di bidang kebijakan pendidikan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, dan pada saat yang bersamaan kewenangan yang lebih besar diberikan kepada sekolah dalam bentuk yang terencana. Setelah pembahasan tersebut, kita masuk pada jenis-jenis manajemen berbasis sekolah, di mana di dalamnya terdapat 5 jenis manajemen berbasis sekolah. Yuk kita simak ada apa aja sih? Yang pertama, ada manajemen peserta didik. Menurut Nur Asyiah tahun 2017, manajemen peserta didik merupakan sebuah proses perencanaan terhadap peserta didik di instansi atau sekolah tertentu yang tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan serta motorik anak, kemudian mengembangkan aspirasi dan meningkatkan kemampuan umum. Adapun fungsi manajemen peserta didik, yang pertama, mengembangkan individualis siswa, yang kedua, mengembangkan fungsional siswa, yang ketiga, menyalurkan aspirasi dan harapan, serta yang keempat, pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Selanjutnya ada prinsip dan ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama, harus memiliki tujuan yang saling mendukung. Yang kedua, segala kegiatan dilakukan dalam rangka mengembangkan misi pendidikan. Yang ketiga, segala kegiatan merupakan upaya mempersatukan peserta didik. Dan yang keempat, segala kegiatan harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik.
Ruang lingkup peserta didik mencakup beberapa komponen, yaitu ada kegiatan perencanaan peserta didik, pembinaan peserta didik, evaluasi pembelajaran, dan mutasi peserta didik. Di dalamnya mencakup 1. Peserta didik, 2. Penerimaan peserta didik baru, 3. Orientasi peserta didik, 4. Kehadiran peserta didik, 5. Pengelompokan peserta didik, 6. Evaluasi peserta didik, 7. Kenaikan tingkat peserta didik, 8. Kode etik, pengadilan, serta hukum disiplin peserta didik. Jenis yang kedua dari manajemen berbasis sekolah yaitu manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, yang artinya merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian mengelola lembaga pendidikan. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. Pengertian tenaga pendidik. Tenaga pendidik meliputi kepala sekolah, pengawas, tenaga perpustakaan, dan administrasi. Kemudian pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu instansi pendidikan. Yang kedua, ada tugas dan fungsi tenaga pendidik. Yang pertama, bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis. 2. Bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, bimbingan, dan pelatihan terhadap peserta didik. Lalu ada mengajar pada suatu pendidikan dalam instansi tertentu. Jenis MBS yang ketiga ada manajemen kurikulum, merupakan suatu sistem yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah. Tujuannya untuk memberikan lebih banyak kebebasan dalam merancang pembelajaran yang berfokus pada pengembangan peserta didik. Selanjutnya ada strategi implementasi manajemen kurikulum. Yang pertama berfokus pada kesiapan sekolah. Yang kedua, segala macam sumber ditentukan pemerintahan. Yang ketiga, berfokus pada penjelasan guru. Kemudian RPP dan silabus sudah ditentukan. Kurangnya kontribusi peserta didik. Selanjutnya berfokus pada kesiapan siswa. Lalu penyediaan penilaian dan alat ajar. Adanya student center, berfokus pada penyediaan sumber daya manusia yang kompeten, serta modul ajar yang dirancang dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jenis MBS yang keempat ada manajemen keuangan sekolah, yang merupakan seni dan ilmu pengelola sumber daya keuangan dalam pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi diri. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan keuangan. Kemudian meningkatkan akuntabilitas maupun transparansi keuangan, meminimalisir adanya penyalahgunaan anggaran sekolah oleh pihak tak bertanggung jawab. Adapun proses pengelolaan keuangan sekolah. Yang pertama, harus merancang suatu program sekolah yang ideal. Yang kedua, melakukan peninjauan ulang, menetapkan prioritas pada pelajaran rincian dan RAPBS. Terakhir, melakukan inventarisasi pada semua kegiatan sekolah. Jenis manajemen yang terakhir yaitu ada manajemen kerjasama sekolah dengan masyarakat, yang artinya merupakan suatu sistem yang mengelola dan mengorganisasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan dukungan dari masyarakat dalam proses pendidikan. Selanjutnya ada prinsip dan fungsi manajemen kerjasama. Fungsinya terbagi menjadi dua, yaitu fungsi sekolah dalam masyarakat, lalu fungsi masyarakat dalam pendidikan. Adapun prinsip manajemen kerjasama sekolah dengan masyarakat, yang pertama ada integrity, yang kedua continuity, yang ketiga simplicity, yang keempat coverage, yang kelima constructivist, dan yang keenam adaptability. Adapun strategi kegiatan sekolah dengan masyarakat, yang pertama, jika adanya humas, maka menempatkan posisi humas dengan pimpinan lembaga. Humas dalam memberikan informasi mewakili lembaga haruslah jelas. Kemudian, pimpinan atau staf humas selalu diikutsertakan dalam kegiatan rapat untuk mendapatkan sebuah informasi-informasi yang baru. Kemudian, humas diberikan tugas koordinasi dengan secara langsung tanpa perantara tertentu. Lalu, humas haruslah proaktif. Terakhir, humas berperan memberikan sumbangsih saran, ide, dan rencana kerja.